Sebutkan. Apa murab? Apa mabni? Bagaimana cara untuk mendeteksi kalimat isim yang murab? Dengan cara melihat lafadznya, lalu kita tunjuk kalimat apa, sebab apa, murab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, ma'rifat atau nakiro, sebab apa, sigot apa, bina apa, matinya bagaimana, kiasnya bagaimana, ilalnya bagaimana, maknanya apa. Ini kalau metode ini dibuat untuk anak-anak kecil, semangat dia. Kalau orang tua-tua ini kabeh. Oke. Nanti dibahas kalimat dan tanda-tandanya pada halaman 3. Ada berapa tanda-tanda kalimat? Ada berapa tanda-tanda kalimat isim? 7. Nah, kalimat isim tanda-tandanya ada? 7. Sebutkan. Amin. Tidak. Nanti kalau santri disuruh sambil menggerakkan jari-jari, Pak. Kenapa kok harus menggerakkan jari-jari? Loh, Allah perintahkan Rasulullah untuk sholat sambil menggerakkan jari-jari telunjuk jari. Pasti ada sir di dalamnya. Kenapa ibu-ibu itu kalau disakiti sama suaminya marahnya sambil menggerakkan jari-jarinya? Kamu itu nggak mungkin sambil begini-begini, apalagi begini-begini. Jangan. Tadi bisa macam paham maknanya. Ini itu ada salaf menuju hati. Makanya kalau foto selfie itu begini neng, jangan begini. Kalau begini rawan jadi istri kedua. Nah, saya foto selfie ini ya, PDIP itu. Begini, asyhadu an la ilaha illallah, ada salaf menuju hati. Makanya ulama-ulama dulu kalau wiridan tasbih, tasbihnya itu diginikan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ininya yang gerak. Kenapa kamu sulit usul ke Allah? Kalau wiridan sulit usul ke Allah. Lawang sampai yang gerak no wiridan kalau jempolnya no cepet. Ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Kenapa Ustaz? Ada saraf menuju kelamin. Makanya kalau orang cewek itu mesti ininya. Percaya nggak ininya ya? Ininya. Nggak mungkin cewek ini. Kamu kalau cewek gini kan? Ya kan? Makanya kalau apa? Kalau disuruh apa? Begini. Paham? Ada berapa huruf jar? Ada berapa huruf jar? 19. Begini. Ada berapa huruf jar? Sebutkan. Nanti kalau santri disuruh gerak-gerakan gini jangan ngantuk, malah gak jadi ngantuk. Gini salah otaknya itu hidup, makanya gak jadi ngantuk. Oke. Jadi tanda-tanda kalimat isim ada 7. Kalimat isim ada yang murab, ada yang mabni. Apa murab? Apa mabni? Cara untuk mengetahui kalau isim ini murab atau mabni, caranya toh kamu harus hafal isim yang mabni. Kamu harus hafal isim yang mabni. Ada berapa isim yang mabni? Isim yang mabni ada 11. Isim yang mabni itu ada 11. Diterangkan pada halaman 33. Isim yang mabni ada 11. Bukan, halaman ke-33. Halaman 34. Halaman ke-34. Lihat. Pada halaman 34 membahas tentang mabni. Apa mabni? Tidak bisa berubah. Kalimat yang mabni ada 3. Ini kalimat yang mabni.
Kalimat yang mabni ada 3. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Jadi kalimat yang mabni ada 3. Isim, fi'il, huruf. Kalau kalimat yang murab ada 2. Sebutkan. Murab, isim, fi'il. Ini kamu menguasai ini saja tuh juga juga. Dan bisa menyebut ini toh luar biasa. Kalau sudah paham ini saja, itu sudah menguasai nawi sorok lugot. Kalau nggak percaya buktikan. Saya ini jingkir balik 21 tahun, penelitian berkali-kali. Santri saya itu toh 1 tahun itu toh, itu hanya pakai ini saja, tidak pakai kitab yang lain. Itu bisa membaca Safinah kosongan, Takrib kosongan, Fathul Qorib kosongan, Fathul Mu'in kosongan, Fathul Wahab kosongan, Ihya Ulumuddin kosongan, Al-Fiqh wal Madhhab bin Arba'ah kosongan. Kalau sudah 7 kitab dikuasai, secara otomatis kitab yang lain dikuasai. Wong yang asli karakter sama semua. Padha karo ngadepi bapak gitu loh. Ngadepi bapak itu sempenting sami nawatokna. Ning diri ning ngadepi suami itu sempenting kami benar dan kami bertaat. Tapi cara menghadapi istri caranya pakai uang. Caranya pakai uang. Pokoknya perempuan itu kalau uang, suami kalau uangnya beres sama perempuan, jangankan istri 1, 2, 3, 4 itu nggak masalah. Saya itu kenal sama Kiai Muhyiddin di Simpang. Saya tanya, Yai istrinya berapa? 17. Kaget aku. 17, ya 17 kumpul semua. Enggak. Yang 4 kumpul, yang lain sudah beketan semua. Nah, terus cita-citanya berapa? Cita-citanya 40. Wih sangar ya. Punya istri cita-citanya 40. Lo asli ngomong sama saya sendiri ya. Lo putranya kan di pondokan di saya 16. Bunyainya itu 2 orang mondok di tempat saya. Bunyai mondok. Di tempat saya kan banyak kiai-kiai. Saya itu kalau berani sombong itu mengatakan saya termasuk syekhul mas saya. Kiai banyak yang mondok di tempat saya kok. Nggak usah sana. Loh ini kan banyak kiai-kiai itu. Syekhul mas saya. Jadi isim yang mabni, buka pada halaman 34. Isim yang mabni ada? Sebutkan. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim islam, isim fi'il, isimnya ala berubah mufrad, alam, munada nakirah maksudnya dan murgab qablu ba'du ghairu yang mudhof ilaihnya dibuang. Kamu hafal isim mabni 11 itu toh, masya Allah itu. Cah sing apal alfiyah nih dulu 1000 najom kalau mau terima dengan dulu kamu sering sering lebih mustahil bali untuk dua semua kan nyampe 1000 ya 1001 najom hafal. Ditanya isim yang mabni ada berapa, belum tentu bisa jawab. Padahal itu penting. Kenapa penting? Karena kita membaca Quran, membaca hadis, membaca kutub salafus sholih, 11 kalimat isim yang mabni itu selalu gentayangan. Gentayangan isim-isim yang mabni itu ngalah no kuntilanak. Saya itu masuk ke kuburan banyak, nyampe Al-Mubarak tengahnya kuburan, belum pernah ada kuntilanak jedul. Ada kuntilanak jalan di samping kuburan, jebul-jebul mbak maka jamaah gorukoh pakai mukena. Jadi isim yang cara untuk mengetahui ini isim mukrab apa isim mabni, caranya kamu harus hafal isim yang mabni dulu. Nanti kalau kamu sudah hafal isim yang mabni, berarti selain isim yang mabni semuanya mukrab. Selain isim yang mabni mukrab. Caranya gitu. Bagaimana cara mengetahui itu perempuan atau lelaki? Caranya cuma melihat, oh kalau cantik berarti perempuan. Enggak. Makanya jamak mu'annas salim itu tidak isim yang menunjukkan mana perempuan, salah nih. Buka kitab-kitab. Jamak mu'annas salim itu isim yang menunjukkan mana banyak yang akhirnya berupa alif dan alif. Beda loh dengan isim apa itu jamak mudzakkar salim loh. Kalau jamak mudzakkar salim mesti isim yang menunjukkan mana lelaki banyak.
Kenapa seperti itu? Angger wong lanang dibuka sarunge mesti ana senjata tajame. Tapi nek ana wong wedok cantik dibuka jebul-jebul ya ana senjata tajame. Siapa mereka? Orang gaji, orang ganti. Kan? Ini naus orang lugut sudah meramal. Namun orang lugut mentafsiri jamak muannas salim itu loh. Tidak harus menunjukkan mana perempuan. Kalau nggak percaya buka di Mutasol Jidan. Kalau nggak percaya buka nih goni Tasfikul Holland. Kalau tidak percaya buka nih goni Kawaki Binduria. Ulama mengatakan jamak muannas salim ada dua. Ada yang menunjukkan makna muannas, ada yang menunjukkan makna lelaki. Yang lelaki seperti contoh babul mansubatil asma'i. Lafaz al mansubati walaupun akhirnya alif dan ta ini mufradnya mansubun. Bukti bahwasanya perempuan cantik tidak semuanya perempuan jebul-jebul cowok. Saya pernah di Jogja, ada perempuan cantik deketin saya di mobil, saya buka, cantik. Setelah saya buka bawahnya kaget aku, sikile kakinya seperti gebuk maling. Kebak rambut ya, padahal atapnya cantik jelita. Mungkin sininya disumpel gunake ya. Gunake melon. Oke. Isim yang mu'rab, apa mu'rab? Bisa berubah. Bisa berubah. Isim yang mu'rab ada berapa? 8. Isim yang mu'rab ada 8. Sebutkan. Isim mufrad, isim musanna, jama' asma' kita. Isim manqus, isim mutakallim, yang mufrad. Diterangkan pada halaman 33. Jadi semisal ya, saya buat contoh. Semisal ada lafaz alhamdu kalimat isim. Sebab al dan musnad ilaih. Musnad ilaihnya berubah? Mubtada. Ada berapa musnad ilaih? 6. Diterangkan pada halaman 3. Musnad ilaih ada 6 sebutkan. Fa'il, naibul fa'il, mubtada. Nawa awwadiyah, nawa awwadiyah, mahfud pertamanya nawa awwadiyah. Ini kan pelajaran anak kecil. Ada santri mondok di pondok besar, padahal terkenal mondoknya sudah 7 tahun. Tak tanya musnad ilaih ada berapa kok nggak bisa jawab. Padahal ini sangat penting. Di jurumiyah tidak diterangkan, di imriti tidak diterangkan, tapi di alfiyah diterangkan. Lu mondok wong ngenteni apa alfiyah? Sedeng wis dilamar wong lanang ya ning. Ning sampean makat mondok wis kinis-kinis ya, abang nyuci coklat kuning. Lambemu kaya bar mangan pitik. Pitik mentah. Gimana coba? Nyari gini ya. Coba alhamdulillah kalimah sebab al dan musnad ilaih murab mabni sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Alhamdulillah. Kamu ngerti kalau alhamdulillah murab dari mana? Tidak berupa isim yang mabni. Jadi kalau ada isim tidak berupa isim yang mabni, secara otomatis isim mu'rab. Alhamdulillah ini dibagi harokati domah berarti rofa. Alhamdulillahnya rofa. Sebab mubtada isim dohir lalu khobar. Diterangkan pada halaman berapa? 25. Ustadz ini diarbain anu ya Ustadz, kok nggak dijabarkan nyampe lebar ya Ustadz? Lu dijabarkan nyampe lebar ya, tak cili-cili langsung berubah semua. Ini itu dibuat seringkas-ringkasnya. Nanti kalau kamu eskal pecet Google. Pecet Google dulu baru tanya sama kiai. Di Al-Mubarak itu kalau pengen ngaji, semua santri wajib buka Google semua. Nanti kalau sudah paham baru debat sama saya. Semua santri kalau ngaji tidak boleh setuju dengan pendapat saya, harus gelut sama Romo Yai. Ini kehebatan santri. Kalau di Al-Mubarak santri nunduk-nunduk, ngesot-ngesot tak jantung. Ini yang menjadikan bodoh. Kenapa Ustaz? Menjadikan akalnya dangkal. Hormatnya keterlaluan. Jalan tak langsung nggak selesai kan? Ini kalau di Demak itu nggak ada tradisi nunduk-nunduk, nggak ada. Di Demak
Kiai judean cuma saya, lainnya nggak ada. Bajunya baju batik itu di Demak. Alhamdulillah i'rabnya rofa sebab mubtada isim dohir lahu khobar. Sekarang bahas tentang alamat. Buka pada halaman 29. Pada halaman 29 ini membahas tentang alamat. Coba lihat i'rab. I'rab ada berapa? 4. Sebutkan. Rofa nasab jar jazm. Hapus Gus. Hapus. Rofa nasab jar jazm. Yang ini jangan ya. Bismillah sama alhamdulillah jangan. Aduh. Ini putranya Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah panjenenganipun siapa kamu? Imam Mawardi yang punya pondok pesantren Al-Azhar di Tulungagung. Pondoknya satunya buahnya yang ribuan ini. Insyaallah. Umurmu berapa Gus? 15. Ini ngapalin Quran berapa bulan? 1 tahun. 1 tahun 30 juz. Masya Allah. Ngapalin Quran lebih dari 1 tahun. Kasihan bapak ibu sampai iya ya ngirimi. Dan wis kata buaya di sekian juta. Kasihan ya. Kata mana nyampe gitu nih. Kata mana diwacake kalau Allah akan 3 kali lah selesai loh. Ayam satu kampung makan semua. Di Demak tradisi makan soto. Kata mana Quran aku nyampe 10 juta, 5 juta, 20 juta, kemarin 20 juta. Ya saya tadi santri. Ya, santri yang mondok itu nominal tuh kalau memang sakit. Contohnya saya, bapak saya, dulu saya ngapalin Quran 30 juz kataman yang bazar zaman dulu 5 juta. Sama kambing 1, sama beras 1 sak. Akibatnya saya mundur, tidak jadi katam. Sampai sekarang kok saya belum dikatami. Belum dikatami saya. Kedisian ada saya wafat. Ya bener itu pondok-pondok seperti itu nggak bener. Makanya dia mau bayar kataman rasa bayar. Karena kataman agar ringkih bareng-bareng selesai lah. Yang diwaca paling gitu-gitu. Waduhan yang mengkontrol binas ya. Kalau dia mau bayar pemeringat deh. Kalau dia mau bayar kan ditanya. Nabi Musa ada di gunung Tursina selama 40 hari. Bagaimana ayatnya? Kan gitu. Kemeringat deh. Kata aman atau mau wadukan yang mengkontrol binas ya. Seperti orang playgroup ya. Dengarin itu pondok-pondok Quran itu kata mana waduka ya. Ditanya tentang isi Quran, tafsir Quran, diacak gitu. Coba, kunna bidumi ya jami'ah lanjut. Itu caranya. Neng dengerin neng sing ngapalin Quran. Coba. I'rab. Jadi i'rab itu ada 4. Rofa, nasab, jar, jazm. Nulis jar itu jangan jim, dak, ro, salah. Gak ada di kitab itu. Yang ada itu jim, ro, atau jim, alif, ro. Orang Arab kalau membaca jar itu jar. Namanya imalah. Wadduhi wal laili idza saji ma waddaka rabbuka wa ma qali gitu. Itu tradisi itu. Makanya membaca mudori itu toh mudore ini. Jadi tulisannya jim ro, jangan jim ya ro, salah. Oke. I'rab itu ada 4. Rofa, nasab, jar, jazm. I'rab yang masuk pada kalimat isim ada 3. Sebutkan rofa, nasab, jar. Contohkan zaidun, zaidan, zaidin. I'rab yang masuk pada kalimat fi'il ada 3. Sebutkan rofa, nasab, jazm. Contohkan yadribu, yadriba, yadrib. Yadrib gitu. Enggak usah diomong. Paham tuh? Paham. Oke. Kemudian i'rab rofa punya berapa alamat? 4. I'rab nasab punya berapa alamat? 5. I'rab jar punya berapa alamat? 3. I'rab jazm punya berapa alamat? 2. 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan? Sama dengan? Kok 4 tadi?
Ini itu alamatnya itu ada yang berupa harokat. Ada berapa harokatnya? 4. Doma, fathah, kasroh, sukun. Yang berupa huruf ada berapa yang berupa huruf? 5. Coba alif, wawu, terus ya, terus nun, terus had. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Berarti alamatnya i'rab ada 9. Berarti i'rab rafa punya berapa alamat? 4. I'rab nasab 5. I'rab jar 3. I'rab jazm 2. 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 9. Matematika apa lho? Arba'in itu profesor dokter. Gimana enggak profesor dokter? Ilmunya tidak harus pakai kitab kok. Santri-santri itu enggak ada yang pakai kitab itu. Enggak ada yang pakai kitab. Santri saya tuh kalau ngaji tuh semuanya udah bawa HP semua. Ngaji fatwa, ya semuanya pakai HP semua. Nulisnya nanti kalau sudah di kamar. Santri nggak mangkat nggak masalah. Di tempat kami kalau ada santri bolos nggak ngaji tidak akan ketinggalan. Kenapa seperti itu? Sudah tersimpan di media sosial, bisa dibuka lagi. Santri ngising tomblet ini sampai mengikuti kajian. Santri sakit itu masih bisa. Santri pulang masih bisa. Santri sudah jadi alumni masih bisa mengikuti kajian Romo Yai. Inilah makna daripada arba'in. Kalau sudah seperti ini toh, masya Allah. Oke. I'rab rafa punya 4 alamat. Sebutkan. Doma, wawu, alif, nun. Ini. Doma, wawu, alif, nun. Doma menjadi alamat yang i'rab rafa terbagi menjadi 2. Sebutkan. Dohiro, muqaddarah. Ini kalau di jurumnya toh cuma doma saja. Tidak dibagi dohiro, muqaddarah. Di imriti juga gitu. Yang sudah dibagi di alfiyah. Tapi kenyataannya santri-santri setelah pulang ngertinya doma menjadi alamatnya i'rab rafa hanya 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari alladzi lam yatasib bil ism. Padahal ini salah. Kenapa salah? Nanti santri kalau ditanya ja'a Musa bingung, ja'a Gulamin bingung, wabila bi'at baru bingung dia. Kenapa seperti itu? Tidak dibagi. Kalau doma itu ada doma dohiro, ada doma muqaddarah di kitab-kitab besar itu. Kenapa harus ditingkat-tingkat? Kesuwen, kelamaan. Kan guys? Makanya santri-santri wis gede-gede durang ngaling-ngaling gara-gara gitu. Itu dulu zaman Imam Syafi'i itu umur 10 tahun sudah mufti. Umur 11 tahun Imam Syuki umur 15 tahun. Dulu itu ulama-ulama itu umur 16 tahun, umur 20 tahun udah hebat-hebat. Sekarang loh, naudzubillah, jangankan no santri, pengasuh pondok gitu loh. Pengasuh pondok ditanya alhamdulillahnya al apa, bingung dia. Al apa ya? Alkohol paling. Orang al guju. Coba. Ini saya ngomong ini. Saya yang ganggu seperti itu abah saya. Kamu itu jangan ketipu dengan imamahnya orang yang besar. Itu keseng duhiyah, dawuhnya beliau seperti itu. Orang pakai imamah sama pakai peci hitam, gayarannya sama. Lu kok sama Ustaz? Imamah itu jerone kaji, sisa itu blebetke. Lah kaji hitam ini lah jerone kaji, iki lagi blebetke podo. Bedanya sini didondomi. Sama. Sama kan? Kalau nggak percaya buka di kitab. Al-Qolan suatu fi hukmil imamah. Orang pakai peci hitam ganjarannya podo persis nganggo imamah sama. Cuma bedanya kalau pakai imamah kayak Pangeran Diponegoro. Kalau Pangeran Diponegoro pakai senjata di sini ya, pakai keris di sini ya. Yang pakai imamah kerisnya di dalam. Di dalam mana? Di sini ya. Oke, coba. Doma menjadi alamatnya i'rab rafa berapa tempat? 2. Doma menjadi alamatnya i'rab rafa terbagi menjadi 2. Sebutkan. Dohiro muqaddarah. Doma dohiro menjadi alamatnya i'rab rafa terletak berapa tempat?
Sebutkan. Isim mufrad jamak taksir jamak muannas salim fi'il mudhari sore akhir alladzi lam yatasil bihi syai'un. Isim mufrad ada berapa? Dua. Sebutkan. Mucorib, mucorib. Jamak taksir ada berapa? Sebutkan. Mucorib, mucorib. Domah muqaddarah menjadi alamatnya i'rab rafa terus bagi menjadi. Sebutkan. Isim maksud, isim manqus, isim yang mudah pada yang mutakalim, gaya mufrad fi'il mudhari mutal akhir alladzi lam yatasil bihi syai'un. Ini sampean mempelajari arba'in saya toh. Rasa-rasanya sampean seperti ahli jurumiyah, ahli mutasorjidan, ahli tasfikul kholan, ahli asmawi, ahli Qotrinada, ahli Imriti, ahli Alfiyah, ahli Ibnu Aqil, ahli Khasya Al-Quduri, ahli Jam'ud Durus, ahli Mawsu'atun Nahwu Wal I'rab, ahli Qadil Qudrat, ahli Kawakib Dunia, ahli Mutamimah. Seakan-akan ada semua. Loh, saya ini toh mentelengi arba'in ini sebelum dicetak itu 19 tahun. Tak pentelengi begini sampai tak ajarkan santri. Setiap kali ada orang nyetak tak jawai, jangan nanti kalau keliru menyesatkan umat. Ini saja setelah saya pentelengi lagi masih ada kesalahan 37 kesalahan. Coba, lu kok nggak dibenarkan Ustaz? Salah menurut saya, benar menurut kamu. Kan? Salah menurut saya. Ada beberapa fatwa untuk umum, ada beberapa fatwa untuk khusus, ada beberapa fatwa untuk sih. Imam Sayyidina Ali mengatakan, seumpama ilmuku tak sampaikan semua ke umat, tentu mereka menghalalkan memegang leherku. Itu ilmu itu kiai itu punya ilmu sih, ilmu yang harus dirahasiakan. Seumpama saya menyampaikan ilmu saya secara totalitas, Pak Haji, saya akan menghalalkan melihat film pornografi. Coba, berhubung ini ada ilmu khusus dan ada ilmu umum, maka saya mengharamkan melihat gambar-gambar porno, melihat gambar-gambar telanjang. Jangankan telanjang, melihat perempuan nggak pakai kerudung juga haram. Kecuali perempuan umurnya di bawah 10 tahun, tidak haram. Jadi perempuan belum 10 tahun dia haram. Makanya ibu-ibu bahaya sampean no. Anaknya sampean isi bayi, jebeng bayi mau kudungi semua kabeh. Belum wajib pakai kudung. Neng, dengerin neng. Lahir masih bayi mau kudungi, ya sempat kabeh. Nomor 2, seorang wanita yang sudah tidak nyawati di saat umurnya 60 ke atas. Jadi kalau perempuan sudah 60 ke atas, Pak Haji sudah nggak wajib pakai kerudung, Pak Haji. Alah, habis mana kabeh sapa sing sabar? Ora ono. Enggak ada. Itu apa itu? Makanya istrinya Habib Lutfi nggak pakai kerudung. Kenapa seperti itu? Sudah berubah, nggak ngarah nyabati orang. Seumpamanya ada orang sahabat ngancane nafsune nguli error. Jangankan melihat wong tua, melihat pitik nuntunan gue nafsu. Sampeyan. Oke. Coba kita lihat. Wawu menjadi alamatnya i'rab rafa terletak berapa tempat? 2. Sebutkan. Jamak mudzakkar salim asma sitah. Jamak mudzakkar salim terbagi menjadi 2. Sebutkan asli mulhaq. Ini pelajaran kelas tinggi, ini pelajaran Khasya Al-Quduri ini. Khasya Al-Quduri 2 juz, Sarah Ibnu Aqil, Ibnu Aqil Sarah Ibnu Malik, Ibnu Malik Alfiyah Ibnu Malik, kakaknya Imriti, Imriti kakaknya Jurumiyah. Artinya ini arba'in saya totalnya tinggi loh, bang ngaji arba'in malah ngaji Jurumiyah ini ancam sama anak-anak bin ajaib kok, orang paham keilmuan berarti. Di Jurumiyah itu tidak asma sitah, tapi asma khomsah. Kamu itu kalau ngomong itu jangan asmaul khomsah, salah. Asmaul khomsah, salah dong. Ini asmaun nakiroh kok kamu sifati dengan makrifat ya salah. Terus yang benar bagaimana? Yang benar asma khomsah. Mulai anak-anak kecil jangan terbiasa diajarin dengan istilah yang salah. Biasanya dengan asmaul khomsah, tapi asma khomsah. Asma khomsah itu di Jurumiyah.
asma khamsah itu di Imriti. Tapi kalau sudah masuk di Alfiyah, di Qadil Qudud, di Ibnu Aqil, di Kawakib Durriyah, istilahnya sudah asma sittah. Loh, pengen mengetahui asma sittah kate siji tok, kate anune tok. Kate hanu tok kan? Lu kere hanu tok malah dikatutno sisa nih lho. Nunggu modal 2 tahun, 1 tahun Jurumiyah, 1 tahun Imriti, kelamaan. Pembicaraan saya kok kelihatan kayak sombong, kelihatan. Tapi dunia ilmiah memang seperti ini. Makanya Gus Bahar kadang-kadang kan bilang gini, saya ini orang alim. Itu bukan sebuah kesombongan. Memang seorang dokter gigi, spesialis gigi harus ditulis. Kalau nggak ditulis, dokter spesialis gigi udah ngerti kok ana wong meng lagi ngono boleh gigi. Memang harus ditulis gitu loh. Supaya masyarakat ngerti gitu loh. Sebabnya kalau nggak di apa itu ngerti seperti ini, akibatnya dai-dai yang didatangkan sementing wongnya cantik. Nanti kalau sudah cantik, menggadeng panggung, tidak menasihati umat, tidak menyelesaikan permasalahan umat, tidak bisa menyelesaikan hutang umat, malah nyonya nyanyi. Dengerin itu, hei, cawe itu asing jo, nggak timu balik. Dengerin neng, kadang noneng Laila mau apa itu? Masyarakat itu nggak butuh itu, masyarakat butuh solusi. Yang datang di tempat pengajian tuh banyak orang-orang itu punya hutang nggak bayar, nyampe ada yang pengen ditarik motornya, mobilnya, nyampe rumah tanahnya pengen disegel. Bagaimana cara untuk mensolusikan? Gitu kan caranya. Dengerin yuk. Semoga saja Al-Mubarak melahirkan dai-dai yang mampu menyelesaikan umat. Amin. Datang dari Yaman ke Indonesia bawa 10 miliar. Bawa 10 triliun, selesaikan umat. Jangan hanya sekedar qasidah. Ya Rasulullah gitu. Selesaikan permasalahan umat. Umat ini tuh Masya Allah. Bahagianya pas qasidah karunginang ini. Mulai balik ngeluh meneh. Dengerin. Saya ini asli orang Jawa. Irungnya lepes. Tak perkira aku paling gagahku mak lampir karo nyanyi pelek. Dengerin gitu Bang, itu dulu yang datang dari manca-manca negara datang ke Indonesia, selesaikan. Bukannya datang nggak bawa uang lalu pulang bawa uang sak bongkok. Itu kan, dengerin ini. Itu lihat itu ulama-ulama terdahulu datang itu menyelesaikan masalah, bukan datang nambahin masalah. Oke. Itu apa asma sita ini sudah di apa itu menggunakan asma sita. Kalau sudah asma sita udah ngikutin asma sita. Asma sita ada 6. Asma sita ada 6. Abuka, akuka, hamuki. Wocone jangan hamuka. Anak kecil jangan terbiasa dilatih dengan istilah yang keliru. Kenapa Ustaz? Sebab hamuka atau hamuki itu maknanya aqaribu zaujil mar'ati. Saudara suami perempuan. Perempuan itu ki apakah? Ki. Makanya jangan hamuka. Dulu pertama kali ABN Jedwan saya diketemu ulama se-Indonesia Raya. Emang bentino di WA, di telepon. Setelah saya debat dengan dalil-dalil hujah-hujah yang kuat, alhamdulillah sekarang pondok-pondok pesantren yang besar-besar sudah menggunakan hamuka. Hamuki, bukan hamuka. Tapi masalahnya aman benar nggak mungkin. Iya. Anu digital. Jadi abuka, akuka, hamuki, fuka, dumalen, hanuka gitu. Ada berapa asma sita? Nah, sebutkan. Abuka, akuka, hamuki, fuka, dumalen, hanuka. Walaupun panjenengan dari tempat yang jauh untuk ilmu hanya merubah hamuki atau jihad butuh. Sebuah tasya itu penting. Sebuah tasya yang penting. Saya tuh pengen loh, setiap
Fungsi kajian tuh bawa uang 1 karung. Jadi masyarakat yang punya masalah-masalah Gang Kidil selesai no. Gue berarti selesai no utang oleh Gang Kidil nih. Masya Allah. Oke. Kemudian alif menjadi alamatnya irof rofa terletak berapa teman? 1. Apa? Asma apa? Isim musanna. Istilahnya jangan isim tasniyah. Kalau istilahnya isim tasniyah nanti nggak sinkron. Ini keilmuan saya belum tenanan, ini tenanan ke dalam-dalam. Masya Allah. Coba sampeyan isim yang menunjukkan mana satu itu namanya isim mufrad. Mufradun, mufrad. Isim mufrad menggunakan isim maf'ul. Afroda yufridu ifrodan wa mufrodan fa wa mufridun wadaka mufrodun. Kemudian yang menunjukkan mana 3 ke atas sampai menyebut jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Idzakaro yadzakiru mudzakkar salim. Jamak mudzakkar ini berbentuk isim maf'ul juga. Lho nek kene kok isim tasniyah berbentuk masdar, kan nggak sinkron. Ini yang ngomong ini nggak saya, yang ngomong itu yang punya karya tulis Kawakibud Durriyah. Kawakibud Durriyah itu sarahnya Mutamimah. Mutamimah itu sarahnya Jurumiyah. Jadi istilah yang ada di Jurumiyah, isim tasniyah sudah direvisi oleh ulama-ulama setelahnya dengan bahasa isim musanna. Makanya yang benar itu isim musanna. Kalau nggak percaya buka di Ibnu Aqil, buka di Ibnu Malik, buka di Alfiyah. Semua ulama menggunakan istilah isim musanna. Lu madrasah diniyah ustaz-ustaz isim menggunakan isim tasniyah. Dengerin ini, makanya yang cerdas. Walaupun panjenengan mau paham iki tok liyane ora paham kabeh. Lu wong daripada blas malayudrokuluh layudrokuluh. Kalau nggak bisa paham semua boyo siji-siji paham gitu loh. Minimal paham nama saya Muharrar. Selesai. Jadi isim musanna ada 2. Sebutkan asli mulhaq. Yang asli contohkan az-zaidani az-zaidaini. Yang mulhaq contohkan qamaroni. Ini pelajaran di Qadil Qudud. Qadil Qudud itu sarahnya Ibnu Aqil. Ibnu Aqil itu sarahnya Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu kakaknya Imriti. Imriti itu kakaknya Nadumnya Jurumiyah. Makanya apa itu arba'in saya ini kelasnya tinggi. Yang punya karya tulis Amsilati, panjenenganipun Asy-Syaikh Al-Alim yang punya metodologi Amsilati, Kiai Taufik. Beliau dahulu arba'in ini menengah ke atas. Kenapa menengah ke atas? Oh, namanya saja arba'in umurnya 40 ke atas. Ini untuk dipelajari untuk bapak-bapak, mas-mas yang umur 40 ke atas, sing meh do mati. Jadi langsung jreng gitu loh. Kalau anak-anak kecil belajar jurumnya lah masalah lah. Tapi kalau bapak-bapak ini, lu kok ngasih jurumnya dhisik, kelamaan. Harus langsung dieksekusi dengan ilmu yang tinggi. Oke, non menjadi alamatnya irof rofa berapa teman? 1 apa? Af'al khamsah. Af'al khamsah itu adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama', ya mu'annas mukhatabah. Ada berapa af'al khamsah? 5. Sebutkan. Yaf'alani, taf'aluna. Ini kalau santri, anak-anak kecil seperti ini dieksekusi 40 hari ngejreng itu. Kalau bapak-bapak ngeluh silahkan. Kenapa seperti itu? Sudah banyak aplikasi. Mikir duit, mikir bojo muling-muling, mikir anak semerawut, mikir biaya sekolah. Tapi kalau masih kecil-kecil ini, masya Allah. Makanya memang yang kecil-kecil ini memang harus dieksekusi dengan seperti ini. Kemudian langsung fikih. Nanti fikihnya fikih manual, dinaikkan sedikit kaidah fikih, dinaikkan sedikit
Usul fikih dinaikkan sedikit, ahkamul fuqaha dinaikkan sedikit, memahami tentang ikhtilaful ulama dinaikkan sedikit, memahami tentang apa itu madzhabil arba'ah dinaikkan sedikit, memahami pendapat-pendapat ulama yang nyeleneh. Seperti contoh pendapatnya Syekh Abu Dawud Ad-Dohiri yang menghalalkan nikah tanpa wali tanpa saksi. Payah itu, kiai-kiai mengikuti pendapat itu payah itu. Haram. Imam Syafi'i dawuh, apabila ada orang, ulama-ulama Syafi'i dawuh, apabila ada orang nikah kepada seorang wanita tanpa wali tanpa saksi, mengikuti pendapatnya Abu Dawud Ad-Dohiri, wajib dirajam. Dengarin itu. Soalnya aku dapat laporan santri dinikahi kiainya tanpa wali tanpa saksi. Dosa. Walaupun itu ada ulama yang membolehkan, Syekh Abu Dawud Ad-Dohiri. Jarang kiai wani ngomong gini. Kenapa seperti itu? Ini kiai ini ngelakuin gini ya. Makanya nggak berani. Payah toh. Haram, nggak boleh. Ustadz Abu Dawud Ad-Dohiri ini kan seorang mujtahid mutlak, benar mujtahid mutlak. Tapi pendapat beliau dikecam banyak ulama tidak boleh diikuti. Walaupun nanti pada akhirnya di dekat yaumil kiamat madhabnya Abu Dawud Ad-Dohiri akan diikuti banyak ulama dan banyak umat. Kenapa seperti itu? Lelaki satu lawan perempuan 50. Tidak akan terjadi kiamat kecuali perempuan banyak lelaki satu. Lelaki tugasnya mau isi oli tok. Perempuan megang peranan-peranan pemimpin negara. Akan bermunculan bupati, gubernur, presiden dari kalangan perempuan semua. Lelaki mau isi oli dari rumah satu ke rumah yang lain. Coba, enak lah kan? Gue orang urip yang akhir zaman ya. Oke. Ini nanti untuk Erob Nasab, Erob Jen, Erob Jajem karakternya sama semua. Karakternya seperti ini semua. Nah, tinggal panjenengan lihat saja. Coba kita praktekkan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah jibah kalimah. Sebab pertanyaan saya itu panjang, nggak usah gumun. Karena pertanyaan saya sudah ada rumusnya. Ini Bak kalimat huruf J. Sebab tidak patut tanda-tanda karena mesin fi'il. Mabni pamurab, mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni kasroh. Ta'aluk pada lafaz abtadi'u. Faidahnya isti'anah. Mananya dengan. Pertanyaan saya sudah di sini dan jawaban santri itu sudah ada di halaman arba'in. Dulu yang asli saya nggak mau mengumpulkan arba'in itu. Alasan saya marahi santri nggak mau belajar. Kemudian tak pikir kalau seperti ini maka santri-santri belajar nahu sorof juga lama. Kasihan ayah ibumu. Kalau tipis sandalnya gak masalah, tubuh sandal jepit 10.000. Bagaimana kalau dompetnya yang tipis? Dengerin itu. Dari mulai layamu tuh walayahnya. Ragermu tuh belas ya. Rupanya weli, kelambinnya weli, rambutnya gondrong, tubuhnya kurus, masyarakat tidak percaya. Dengerin itu. Makanya Al-Mubarak kalau ada santri 8 tahun gandeng langsung tak eksekusi. Lakukan salon. Ini nanti rencana di Al-Mubarak itu di pintu gerbang ada salon khusus sakutri. Sekali orang sejidapatan langsung lebih nawain bener. Wah. Santri itu harus membanggakan umat. Kenapa masyarakat gak mau mengantarkan anaknya ke pondok? Gara-gara santri pulang dari pondok layamu tuh ya. Belas, ragu mutu belas. Ngalor ngidul akibatnya kerja di Jakarta bangunan. Coba seumamanya ada yang jadi kiai mau siji loro telu. Dengarin ini harus potensi, harus hebat, harus regep. Dengarin ini. Silakan Anda memanjangkan rambut dengan syarat dibacok mendal. Dicokotnya mau perempuan. Dengarin ini. Oke, kita lanjut pada makrifat nakirah. Silakan buka pada halaman 43. 43, makrifat nakirah 43. Silakan buka 43. Pada halaman 43 diterangkan tentang nakirah makrifat. Apa nakirah? Apa makrifat? Khusus. Saya ngomong gini, lelaki umum, mungkin saya, mungkin kamu, mungkin dia.
Tapi kalau saya ngomong ar-rajulu, lelaki ini khusus. Makanya makrifat. Begitu juga makrifat. Saya ngomong, ya rajulu, ma ismuk, hei lelaki, siapa namamu? Saya ngomong muni ya rajulu, ini juga makrifat. Tapi kalau panjenengan buka di juruminya, tidak termasuk makrifat, tapi nakiro. Kalau kamu buka di kitab Alfiyah, nakiro, tidak makrifat. Kenapa saya ini kontroversi dengan yang ada di Alfiyah? Jawabannya cuma satu. Berpikir. Karena Allah letakkan kita punya akal. Coba. Ya rajulu, ma'ismukai lanang, siapa namamu? Mosok ini umum. Ini persis seperti saya ngomong ini. Ar-rajulu, lelaki ini sama. Makanya di kitab Kawakibud Durriyah isim marifat ada 7. Di Jurumiyah isim marifat ada 5. Di Alfiyah isim marifat ada 6. Di Kawakibud Durriyah ada 7. Lu kok diunggah-unggah ke lu? Ana 5, ana 6, ana 7. Langsung ikut yang 7 aja. Selesai katam. Tapi kalau sampean belajar di Jurumiyah 5. Kalau sampean belajar Alfiyah 6. Kelamaan. Insya Allah seumpamanya yang punya kitab Alfiyah hidup saat ini dan mendengarkan apa yang kami ucapkan dan kami sodorkan beberapa takbir, beliau akan mandor-mandor. Iya benar Ustaz. Roto-roto musyoli punya kita rata-rata punya ilmu kasar dan beliau mampu menembus ke alam barzah. Dan beliau itu jangankan kita mereka yang jadi wanita kecil itu saja dulu Nabiullah itu datang. Tidak cuma Nabiullah itu saja, ulama-ulama yang sudah wafat datang. Kenapa saya mengatakan Ba'alawi itu termasuk diri Rasul? Dari hasil spiritual, bukan katanya dan bukan karena DNA. Seumpamanya toh ada kabaib ngalor ngidul Dawir cari uang dari pintu satu ke pintu yang lain. Lah kalau masalah mencari uang tidak cuma kabaib saja, ini kuning makom lah. Banyak loh. Ya kalau punya diberi, kalau nggak punya ya udah diam. Wa amasaila falatanha. Wong habaib juga manusia. Yang masuk cuma Rasulullah, semua habaib basariyah, manusia lawan keliru dan salah. Ada habaib melakukan dosa, ya dosa. Maksiat, ya maksiat. Adapun masalah surga dan neraka itu urusan Gusti Allah. Kita nggak usah ikut ngapling. Jangankan untuk habaib, untuk kita sendiri itu nggak boleh. Nggak boleh loh. Neraka. Sing surga aku dewi. Alah, nanti di surga ada sepi, kowe tok. Kamu saja, nggak ada orang sepi, nggak enak. Jadi Wali Songo kok naik besok sendirian, enak. Kalau rombongan bareng-bareng kan enak nyamannya. Isim nakiroh itu maknanya umum. Ini menurut lugat. Tapi menurut istilah isim makrifat itu, isim nakiroh itu adalah nakirotun qabilu al mu'attiro awakiun mauki'ama qadukiro. Makna daripada isim nakiroh adalah isim yang tidak ada al-ta'rif namun bisa dimasuki al-ta'rif. Ada lafaz rojulun. Saya membuat contoh rojulun. Saya membuat contoh ja'a telah datang. Rojulun seorang lelaki. Rojulun kalimat sim. Sebab tanwin dan musnad ilaih. Musnad ilaihnya berupa fa'il. Rojulun murab apa mabni? Murab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Rojulan. I'rabnya apa? Sebab fa'il isim dhohir. Alamatnya dhamma tuhiro. Sebab isim mufrad munsharif. Ma'rifatun nakiro. Sebab tidak ada al-ta'rif namun bisa dimasuki al-ta'rif. Lafaz rajulun ini bisa dimasuki al menjadi ar-rajulu. Rajulu bisa dimasuki al. Ini beda dengan saya membuat contoh zaidun. Zaidun ini tidak bisa dimasuki al. Az-zaidu nggak bisa. Seumpamanya toh ada lafaz az-zaidani, az-zaiduna, ada alnya, ini alnya yang asli dalam rangka untuk menakirohkan lafaz zaidun. Karena sesungguhnya isim alam tidak bisa ditasniahkan.
Zaitun itu tidak bisa ditasniahkan kecuali harus didatangkan al dalam rangka untuk mengira-ngirakan kalau zaitun ini adalah nakiroh menjadi az-zaitani. Makanya az-zaitani ini hukumnya nakiroh. Kenapa nakiroh? Al ketemu isi marifat, marifat ketemu marifat menjadi nakiroh. Min ketemu min plus ketemu plus min. Wong edan jagongan sama orang gila, jagongan sama orang gila malah rukun kayak wong waras. Kenapa percaya buktikan? Wong saya pernah naik mobil ini, pengen tanya, nah apa itu rumahnya seorang kiai. Kebetulan ada 2 orang jagongan di buk. Saya turun, Pak mau tanya, rumahnya Pak Yai ini mana? Saya digemburi nama istri. Mas, itu orang gila gitu. Wong itu cerdas, mau lanang goblok. Mana teliti, cuma orang gila, 2 orang gila jagongan. Min ketemu min plus, makrifat ketemu makrifat nabi. Makanya az-zaitani itu boleh ditasniahkan dengan syarat diberi al. Karena syarat sahnya isim yang dimusanakan, syaratnya harus nakiroh. Solihon, solihani boleh, tapi kalau zaitun, zaitani nggak boleh. Supaya boleh harus diberi al. Ini pelajaran di Kawakibud Durriyah. Oke. Taruh. Mati sekarang. Sekarang